Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Pagi ini saya sedang berolahraga jalan pagi di sekitar perbukitan Gua Maria Banyumas, dan saya sudah mengelilingi daerah ini, dan saat sekarang saya ingin berbagi dari firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya di mana saja berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa COVID-19 seperti sekarang ini, kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita. Kita perlu menjaga stamina kita. Oleh karena itu, salah satunya adalah dengan berolahraga. Menjaga stamina supaya kita tetap sehat, menjaga daya tahan tubuh kita terhadap serangan-serangan penyakit. Ada sebuah slogan dalam bahasa Latin yang dulu waktu kita di SD kita sudah pernah belajar tentang ini, yaitu mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan apabila kita tinjau dari iman Kristen, sesungguhnya pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Dan memang Alkitab juga banyak menyinggung tentang olahraga. Khususnya Rasul Paulus banyak sekali menjelaskan tentang istilah-istilah dalam olahraga. Tetapi Alkitab juga menjelaskan bahwa latihan fisik ataupun latihan badani itu sangat terbatas gunanya. Berolahraga baik, tetapi sangat terbatas gunanya. Karena itu yang sangat penting, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, latihlah dirimu untuk beribadah. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Paulus mengatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ayat ini menjelaskan mengapa latihan beribadah itu sangat penting. Apa yang menjadi latar belakang Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius? Dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7a, apabila kita melihat dan membaca di situ, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kehidupan iman Kristen itu berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat yang sedang bertumbuh, berkembang saat sekarang semakin pesat. Ajaran-ajaran sesat yang mengandung unsur sinkretisme, di mana ini merupakan pada waktu Paulus menulis surat ini kepada Timotius, ada perpaduan antara unsur gnostik, ajaran-ajaran gnostik, dan unsur-unsur agama-agama Yahudi pada waktu itu, yang sudah mulai mempengaruhi banyak orang percaya, orang Kristen, sehingga banyak di antara mereka yang menjadi mundur dari imannya atau murtad karena mereka mengikuti roh-roh penyesat itu. Dan salah satu penyebabnya terjadi kemunduran iman ini adalah karena begitu kencangnya, derasnya pengaruh-pengaruh dunia saat itu. Keinginan-keinginan daging yang sedang terus-menerus menghantui dan terus-menerus mempengaruhi. Keinginan-keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup dikatakan di bagian ini, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal ini, Paulus menasihatkan agar umat Tuhan sungguh-sungguh melatih diri untuk beribadah. Dia menggunakan kata melatih diri, dikatakan di sini. Yang dimaksudkan di sini bukan sekedar melakukan ibadah itu saja, tapi terus-menerus mengerjakan hingga menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah keterampilan. Jadi, mengapa Paulus memerintahkan kepada Timotius tentang pentingnya melatih diri beribadah? Ada dua hal saja yang kita pelajari dari
nas ini, mengapa pentingnya beribadah itu? Pentingnya beribadah karena dia katakan latihan badani itu terbatas gunanya atau sedikit manfaatnya. Walaupun kata yang digunakan latihlah atau latihan badani itu diambil dari kata gymnasia atau gimnasia yang digunakan Rasul Paulus, ini sangat berhubungan erat dengan dunia olahraga ataupun atletik pada masa itu. Tapi arti frase latihan badani terbatas gunanya dalam ayat ini tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan latihan-latihan atletik olahraga tertentu. Karena itu ayat ini harus kita lihat berdasarkan konteksnya. Melihat berdasarkan konteks. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7a tadi itu. Karena di konteks ini adalah latihan badani yang berhubungan dengan mereka melatih diri mereka untuk berpantang. Pantangan yang digambarkan Rasul Paulus dalam ayat sebelumnya itu. Untuk menghindari mereka supaya tidak melakukan kejahatan. Menghindari mereka melakukan dosa. Jangan melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Jangan jamah ini, jangan jamah itu, jangan makan ini, jangan makan. Hanya untuk hal-hal seperti itu. Dan menurut Paulus di bagian ini pantangan-pantangan seperti itu, sekalipun memang baik. Baik, tetapi terbatas gunanya. Karena menekankan hanya sisi negatifnya saja. Yaitu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu sifatnya sementara, Rasul Paulus katakan. Tapi ada hal yang lebih penting. Dia mau tekankan di bagian kedua ini. Mengapa latihan ibadah itu penting? Karena yang kedua adalah latihan beribadah adalah latihan untuk kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dalam ayat yang ke-8. Jadi kata beribadah diungkapkan di bagian ini diambil dari bahasa Yunani eusebiao. Eusebiao ini bukan mengenai liturgi. Eusebiao bukan berarti berhubungan dengan masalah kebaktian seperti yang kita pahami selama ini. Tetapi eusebiao ini berarti kesalehan hidup, kekudusan hidup, kesalehan yang ditujukan kepada ketaatan terhadap Injil Kristus itu. Dan inilah yang dimasukkan di sini, beribadah. Latihlah dirimu dengan hidup kudus, hidup saleh. Sehingga dalam ayat yang ke-7b dia katakan, latihlah dirimu beribadah. Merupakan kata kerja, perintah aktif yang harus terus-menerus dikerjakan. Diambil dari kata gymnase atau gimnase. Ini merupakan kata yang berhubungan dengan kedisiplinan. Mustahil seseorang menjadi benar, menjadi baik, menjadi ahli tanpa dia mendisiplin dirinya untuk melatih, memaksa dirinya belajar terus-menerus. Nah, latihlah dirimu beribadah artinya giat mendisiplin diri dalam ketaatan kepada Injil Kristus itu dalam seluruh bidang kehidupan kita. Ibadah itu penting karena berguna dalam segala hal. Dalam segala hal yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini adalah prospanta. Dia membuat sebuah perbedaan yang sifatnya sementara tadi dalam istilah prosoligon. Prosoligon sedikit gunanya. Jadi dia katakan beribadah itu dalam segala hal penting. Ibadah itu sangat penting karena berguna dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu sebabnya manfaat ibadah dia katakan jauh lebih besar. Karena mengandung janji-janji baik untuk hidup masa sekarang, terlebih lagi untuk hidup yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, akibat dari hidup yang beribadah adalah kita menikmati berkat-berkat yang besar dan jangkauannya sangat luas. Bukan hanya masa sekarang, tetapi masa yang akan datang juga.
Paulus tidak menyangkal bahwa penting sekali latihan badan. Tapi dia hendak mengatakan bahwa jauh lebih penting apabila kita melatih diri kita beribadah. Jika latihan badani membawa keuntungan untuk fisik kita, maka jauh lebih penting bermanfaat jika kita melakukan latihan rohani kita. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, itu jauh lebih penting menguntungkan bagi kehidupan jiwa dan rohani kita. Tidak terbatas untuk masa sekarang, untuk masa yang akan datang. Jagalah hidup kita dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan. Latihlah dirimu beribadah. Karena latihan badani itu terbatas gunanya, dan latihan beribadah itu untuk kehidupan yang berkenan kepada Allah. Baik masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya di bangsa yang berada. Shalom.